Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Ayuning Tias Safina dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dosen pengampu Ibu Mariah Ulfa, MSc. Kesempatan kali ini saya akan membahas tema mengenai modal Ventura Syariah di Indonesia. Apa itu modal Ventura Syariah? Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Modal Ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Perusahaan yang diberi modal disebut sebagai investor dan perusahaan yang memberikan modal disebut dengan venture kapitalis atau pihak investor. Penghasilan modal Ventura Syariah sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen dan dari apresiasi nilai saham yang dipegang. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa modal Ventura Syariah yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelahnya itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Next, tujuan dari modal Ventura Syariah ini yaitu untuk membantu inovasi bisnis baru dengan terlibatnya dalam pengembangan dan pembangunan perusahaan. Next, sejarah singkat modal Ventura Syariah di Indonesia. Perusahaan modal Ventura di Indonesia itu diawali dengan pembentukannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau yang disingkat dengan BPUI. BPUI ini merupakan badan usaha milik negara yang sahamnya itu dimiliki oleh Departemen Keuangan sebesar 82,2% dan Bank Indonesia sebesar 17,8%. Nama Bahana ini sempat menggentarkan dunia keuangan Nusantara. Nah, PT BPUI ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 yang dimana bergerak di bidang penyertaan modal. Perusahaan modal Ventura Syariah juga belakangan hadir meskipun masih sangat sedikit, tetapi secara prinsipal dasar hukum perusahaan modal Ventura Syariah ini menginduk pada dasar hukum modal Ventura yang sudah ada, melainkan kalau modal Ventura Syariah ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang syariah. Nextnya itu ada dasar hukum. Nah, dasar hukum pada modal Ventura Syariah ini terdapat pada Quran As-Swad ayat 24, yang artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zolim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Next. Regulasi modal Ventura Syariah. Yang pertama, dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 227-01-1994 tanggal 9 Juni 1994, yaitu tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal Ventura. Yang kedua, dari Menteri Keuangan nomor 469-KMK.017-1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, masih dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor
1251-KMK.013-1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keempat, dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan, usaha perusahaan modal ventura. Yang kelima, dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Dan yang terakhir, yaitu dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Nextnya itu ada konsep perusahaan. Nah, konsep perusahaan modal ventura syariah ini ada 6. Yang pertama yaitu mekanisme dalam pembiayaan. Mekanisme dalam pembiayaan modal ventura ini dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, metode pengambilan keuntungan. Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura syariah ini dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayainya. Yang ketiga, produk pembiayaan modal. Produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, melainkan perusahaan pembiayaan modal ventura itu sendiri. Yang keempat, ada jaminan dalam pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan karena sifatnya itu lebih condong ke sebuah investasi. Dan yang kelima itu ada sumber dana. Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura itu sendiri atau bisa berasal dari pihak lain. Dan yang terakhir itu ada upaya penyelesaian. Upaya penyelesaian ini apabila terjadi wan prestasi dalam pembiayaan modal ventura ini, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, ada 3 yang dapat dilakukan, yaitu upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Next, jenis modal atau akad modal ventura syariah. Yang pertama, mudorobah. Mudorobah adalah kemitraan pasif, kontrak untuk pembiayaannya dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal atau sohibul mal sebagai mitra pasif menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan atau tidak ditentukan dengan pihak lain merupakan pengusaha yang mengelola modal atau yang disebut dengan mudorib. Terhadap harta sohibul mal, mudorib bertindak sebagai wakil atas dasar kepercayaan, sedangkan dari segi perolehan keuntungan, mudorib berfungsi sebagai mitra. Yang kedua, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah pembiayaan ekuitas melalui kerjasama atau joint venture menyerupai venture capital pada pembiayaan konvensional dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika dikehendaki oleh para pihak. Bedanya dengan akad mudharabah, pada akad musyarakah ini setiap pihak yang terdiri dari 2 atau lebih pengusaha masing-masing itu memberikan kontribusi baik dalam modal, aspek manajemen dan pengawasan, baik dalam porsi yang berbeda maupun sama sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan yang ketiga itu ada musyarakah mutanakisoh. Substansi dari pembiayaan ini adalah kepemilikan kebersamaan antara bank dan nasabah yang pada akhirnya dimiliki penuh oleh nasabah. Akad ini merupakan pembiayaan untuk perumahan melalui kerjasama pembiayaan berdasarkan musyarakah antara bank sebagai financier dan nasabah itu sebagai pembeli rumah. Masing-masing pihak memasukkan modal, misalnya bank 80% dan nasabah 20% ke dalam pembelian rumah yang diinginkan. Porsi kepemilikan bank itu berangsur-angsur berkurang sejalan dengan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir ada perkembangan modal ventura syariah di Indonesia. Perusahaan modal ventura syariah di Indonesia masih dinilai sangat kurang berkembang karena akses sumber pendanaan jangka panjang yang masih sulit. Modal ventura merupakan suatu bentuk pemberian modal kepada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal, di mana dalam hal ini perusahaan modal ventura ini tidak mempersyaratkan adanya jaminan atau agunan seperti halnya dalam perbankan syariah. Akan tetapi, keberadaan lembaga keuangan modal ventura saat ini masih jarang terdengar. Hal ini karena masih terbatasnya jumlah dan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura tersebut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan April 2015, jumlah pembiayaan dari modal ventura syariah berjumlah 311 miliar rupiah.
jumlah tersebut masih jauh dibandingkan dengan jumlah pembiayaan atau penyertaan modal ventura konvensional yang pada saat itu berjumlah 6.676.000.000 rupiah. Nah, dari perbedaan jumlah pembiayaan atau penyertaan ini yang diberikan dari perusahaan modal konvensional dan jumlah penyertaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah ini masih jelas terlihat bahwa perusahaan modal ventura syariah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim. Padahal perusahaan modal ventura syariah ini perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ditakutkan adanya riba. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.